pendidikan, maupun di SD Kebun Dalam ini, penerapan iman dan takwa kami tuangkan dalam pembinaan yang sudah menjadi ciri khas sekolah, yaitu pada pembiasaan pagi yang kami rutin lakukan. Dengan tersebut terbukti dengan adanya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang telah kami jalankan, yaitu adanya seperti sholat duha, kemudian pembiasaan hafalan, kemudian ada penerapan Asmaul Husna dan lain sebagainya. Dan rencana hasil kerja yang akan kami inovasikan yaitu yang pertama melaksanakan Germas atau gerakan membaca Al-Quran dan Asmaul Husna. Dalam hal ini pembentukan iman dan takwa yang kuat pada diri seorang muslim atau pada anak peserta didik kita adalah satu keharusan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya agar menambah keimanan dan ketakwaan mereka sebagai seorang muslim ialah dengan membaca Al-Quran dan meneladani makna yang terkandung dalam Asmaul Husna tersebut. Maka dari itu kami membuat rencana ini pada murid di pagi hari sebelum memulai pembelajaran, bisa 10 sampai 15 menit kami melakukan membaca Al-Quran atau Asmaul Husna, bisa bergantian, misal hari ini membaca Al-Quran, kemudian yang pembelajaran selanjutnya Asmaul Husna, seperti itu, dengan saling membenarkan bacaan antara guru maupun siswa atau siswa dengan siswa. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas media ajar pada mata pelajaran PAI. Sehubungan dengan zaman yang semakin berkembang, guna mempersiapkan peserta didik yang melek akan teknologi, maka perlu adanya peningkatan literasi digital sejak dini. Maka di sini kami sebagai pendidik atau sebagai guru itu memberikan mereka media ajar yang lebih kreatif seperti itu dan inovasi yang baru dengan bisa menggunakan PowerPoint atau menggunakan video, media ajar menggunakan video atau gambar kepada peserta didik agar mereka tidak mudah bosan terhadap pembelajaran. Kemudian fokus inovasi RHK kami, yaitu yang pertama adalah pengembangan pada diri guru, di mana guru ini mengembangkan dirinya untuk terus belajar dan berinovasi dalam memberikan pembelajaran yang kreatif agar pembelajaran berjalan dengan efektif. Kemudian yang kedua adalah inovasi pada pembelajaran tersebut, bisa dengan game-game atau dengan PowerPoint atau menggunakan Canva dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu pembentukan watak dan karakter siswa dengan pembentukan iman dan takwa yang kuat dengan membiasakan diri mereka untuk membaca Al-Quran, membenarkan bacaannya, kemudian Asmaul Husna, kemudian pembiasaan sholat duha berjamaah, seperti itu. Kemudian target pencapaian kami yaitu ketercapaian kualitas pembelajaran dapat 100% terimplementasi kepada seluruh peserta didik. Jadi apa yang telah kami berikan kepada peserta didik itu diharapkan mereka dapat paham betul atas apa yang telah kami berikan. Kemudian target ketercapaian inovasi ini diharapkan dapat 100% tercapai dalam kurun waktu yang ditentukan, karena setiap RHK yang kami buat itu berbeda-beda waktunya. Jadi diharapkan tercapai target dan inovasi yang telah kami berikan kepada mereka. Kemudian pada pengembangan diri guru untuk peningkatan kualitas pendidik atau guru itu, di sini kami melaksanakan partisipan seminar, di mana guru atau pendidik itu mencari, mendaftarkan diri dan mengikuti kegiatan seminar, diklat atau webinar yang dilaksanakan di dinas maupun luar dinas guna untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas diri dari guru tersebut. Kemudian yang kedua adalah PNM. Di sini guru melakukan pengembangan dirinya melalui platform Merdeka Belajar dengan memanfaatkan perangkat ajar yang sudah ada di PNM tersebut untuk sebagai asesmen murid atau mencari inovasi-inovasi baru yang tersedia di PNM dengan kita melaksanakan bukti-bukti aksi nyata. Kemudian
terbukanya antara sesama guru atau atasan dan kepada guru, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah yang bermakna. Kemudian akuntabel, di mana kita melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, kemudian cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Kemudian yang ketiga adalah kompeten, kita meningkatkan kompetensi diri ini untuk menjawab tantangan yang berubah-ubah. Jadi tantangan zaman yang semakin kedepannya akan semakin lebih canggih, nah itu kita meningkatkan kompetensi diri kita untuk bisa menghadapi tantangan tersebut. Kemudian loyal, kita memberikan dedikasi kita, pengorbanan tenaga, waktu, pikiran kita untuk senantiasa berkontribusi dan melibatkan diri untuk kepentingan umum demi kebaikan bersama. Kemudian adaptif dan kreatif, yaitu kita sebagai guru senantiasa berupaya untuk berinovasi dan mengembangkan kreativitas kita. Selalu berusaha untuk belajar terus-menerus untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi kita. Kemudian yang kedua adalah harmonis, di mana kita membangun lingkungan belajar di kelas maupun di kantor gitu dengan suasana yang kondusif. Jadi antara sesama murid dengan murid atau guru dengan guru atau atasan dengan guru itu harmonis, tidak adanya cekcok satu sama lain. Kemudian yang terakhir, kesimpulan kita, dengan kita telah mengikuti orientasi masa pengenalan dari awal hingga saat ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai PDKK baru itu dapat mengenal tugas dan fungsi kita sebagai ASN serta mempunyai nilai dan etika yang berlaku pada instansinya. Kemudian yang kedua adalah kita dapat menjadi pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi dan korupsi dan nepotisme. Kemudian yang ketiga adalah kita dapat mengenal berbagai macam OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dan juga di satuan pendidikan kita, dan mengerti berbagai macam aturan kedisiplinan pegawai demi terwujudnya pegawai pemerintah yang handal, cerdas, mandiri, disiplin, sejahtera, berdaya saing dan amanah sebagai bentuk pelayanan publik di bidang pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah kita dapat membuat rencana kerja dan melaksanakan pengembangan diri di unit kerjanya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kepada moderator, waktu tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas pemaparannya yang sangat bagus. Untuk selanjutnya yaitu sesi pertanyaan dan diskusi antara peserta dengan moderator. Untuk Ibu Fitria dan
konflik di